Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan firman Allah dalam surat Taha ayat 123. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Faman ittaba'a hudaya fala yadhill wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, tadammana Allah azza wa jal liman qara'a al-Qur'an wattaba'a ma fihi alla yadhil fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allah menjamin bagi siapa saja yang membaca Al-Qur'an dan mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Ya, jadi kalau dia mempelajari Al-Quran dan termasuk mempelajari Al-Quran adalah mempelajari hadis, karena Al-Quran dan hadis satu paket yang nggak bisa terpisahkan. Kata Nabi, walan yatafarraqa, dua hal ini tidak bisa terpisahkan. Ya. Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia mempelajari dua hal ini, la yadhil fid dunya, dia tidak akan tersesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, dan tidak akan sengsara di akhirat. Maka orang yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan tersesat di dunia, maksudnya mendapatkan petunjuk di dunia. Dia dikasih oleh Allah hidayah, dikasih oleh Allah cahaya hidayah. Maka dia memahami bagaimana menjalani kehidupan untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Dia mengetahui awamir, perintah-perintah dan mengerjakannya. Dia mengetahui an-nawahi, larangan-larangan dan menjauhinya. Dia mengetahui segala macam cabang ilmu atas izin Allah dan hidayah dari Allah. Dia tahu akidah yang benar, dia tahu ibadah yang benar, dia tahu semuanya. Ya, sebagaimana mendapatkan petunjuk, la yadhil, dia tidak tersesat di dunia. Kemudian di akhirat dia mendapatkan kebaikan, wala yashqa, maka dia tidak akan sengsara. Maka kalau seseorang jauh dari cahaya Al-Quran dan As-Sunnah, yang pertama, dia tersesat di dunia. Ya, tersesat dari jalan Allah, tersesat dari jalan kebenaran. Dia menyimpang dalam bab akidah, dia menyimpang dalam bab ibadah, tidak tahu bagaimana tata cara ibadah yang benar. Dia tidak tahu bagaimana bermuamalah yang baik. Wa yashqa fil akhirah. Dan dia sengsara di akhirat karena jauhnya dia dari petunjuk Allah Azza wa Jalla. Syekh Abdul Salam Ibn Barjaz rahimahullah mengatakan, "Faltizamu bil kitabi was sunnati amrun wajibun. Wa yajibu 'ala du'at ila Allah an ya'tanu bihi inayatan 'azimatan." Kata beliau, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah perkara yang wajib. Maka wajib atas da'i yang menyuruh kepada Allah untuk memberikan perhatian yang sangat besar kepada dua hal tadi, Al-Quran dan As-Sunnah. Wa an yaj'aluha nasba a'yunihim, dan dijadikan Al-Quran dan As-Sunnah di hadapan mereka, di depan mata mereka. Faminad du'at walil asaf man yuqaddim hawahu wa ra'yahu ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dai sangat disayangkan mendahulukan hawa nafsu dan pendapatnya dari kitabullah dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia lebih mendahulukan pendapat dia daripada kitabullah dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak. Ya, makanya di sini juga pentingnya seorang dai selalu mengupdate ilmunya. Jadi yang diupdate bukan status. Bukan status ya. Harus diupdate ilmunya, harus dicas ilmunya. Ya. Dia harus banyak murajaah, ikrar, mengulang-ulang ilmu, mendengarkan kajian, menelaah, kemudian meringkas dan yang lainnya. Ya, di sini penting untuk terus murajaah. Karena kalau misalnya memang tidak murajaah, dia nanti melemah. Ya, semakin hari semakin meremah. Ya, nah sebagian dai jauh dari petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kadang apa yang dia sampaikan ada mukhalafah, ada pelanggaran. Kalau dai-dai yang memang menyimpang, dai-dai yang memang mubtadi', memang dia menyuarakan kebid'ahan, jelas jauh. Ya, kadang bahas bab toharo nanti nyambungnya ke politik dia. Dari toharo padahal gak ada kaitan ke politik, cuman dia bicara ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, akhirnya mengkritik si fulan, mengkritik si alan dan yang lainnya, akhirnya jauh dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Apalagi khutbah Jumat itu ajang terbesar kadang dipakai oleh sebagian dai untuk mengkritik pemerintah dan yang lain-lain. Atau kadang sebagian dai, subhanallah, dia membawakan khurafat dan kisah-kisah palsu. Dia bawakan khurafat, kisah-kisah palsu
ya, yang memang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Tapi subhanallah, orang kalau jauh dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari cahaya Al-Quran dan juga As-Sunnah, dia percaya apa yang dikatakan oleh dai tersebut. Ya, padahal kalau misalnya memang dia ingin merenung, itu sesuatu yang mustahil. Ya, kadang dia meyakini wali-wali mereka bisa berjumpa dengan Allah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak berjumpa, tidak melihat Allah. Mereka meyakini kalau wali mereka melihat Allah Azza wa Jalla. Sampai keyakinan sebagian tasawuf meyakini kalau wali derajatnya lebih besar dibandingkan Nabi. Karena Nabi diberikan wahyu oleh Allah, sedangkan wali dengan usaha pribadinya, dia bisa sampai kepada derajat wali. Maka dia mengatakan walinya kadang dia mengagungkan wali-wali lebih besar dibandingkan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Maka datang ke kuburannya, meminta-minta, berdoa, dan yang lainnya. Dan seterusnya. Ya. Dan kadang sebagian dai juga ada kesalahan di dalam penyampaian. Ya, karena kurangnya dan kehati-hatiannya dan jauhnya dari petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dia niatnya membahas tentang taat waliil amr atau sabar terhadap kezaliman pemimpin, cuman akhirnya dia mengkritik pemerintah tidak secara langsung. Nah, ini pernah kita bahas benang tipis antara ingin membahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau ingin mengkritik pemerintah dan seterusnya. Ya. Nah, ini hal-hal kayak gini rancu. Oleh karena itu pentingnya seseorang selalu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah.